Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakta Radio kami hadir dalam program Dialog Informasi Dakta Sore. Bersama tim redaksi yang bertugas, Bagus Kuncoro, saya Jainuddin Ishak, akan temani rekan hingga menjelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan rekan hingga menjelang waktu azan maghrib kita masuk dalam dialog interaktif DPRD Kota Bekasi. Tamu saya hadir langsung di studio, Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Bekasi yang juga anggota Komisi 2 DPRD Kota Bekasi, Bapak Ahmad Murodi. Kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat Pak Murodi? Alhamdulillah sehat walafiat. Sebenarnya sudah pernah ke Dakta ya? Saya dulu pernah waktu saya di KNPI. Waktu KNPI. Nah, zamannya Mbak Aisyah. Oh, Mbak Aisyah. Berarti KNPI Komite Nasional Pemuda. Sekarang masih pemuda, Bang? Masih pemuda, remaja deh tambah turun. Sekarang mudah-mudahan belum kadar luasa. Belum, masih usia masih produktif lah. Masih aman ya. Aman. Baik, rekan Dakta, tema kita pada sore hari ini seputar ketahanan pangan Kota Bekasi, tantangan, kebijakan dan solusi. Jadi selama ini kalau bicara infrastruktur, kebijakan sudah banyak orang gitu ya, Pak Murodi. Ya, betul. Yang banyak mengulas hal itu, tapi bagaimana sebenarnya wilayah perkotaan sebenarnya juga bisa menghasilkan ekonomi gitu lah dalam pengolahan lingkungan yang lebih produktif ya. Betul. Baik, apa yang digarisbawahi Pak Murodi melihat Bekasi sebagai kota metropolitan ternyata bisa loh untuk potensi-potensi agribisnisnya, Pak Murodi, silakan. Siap. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sapa untuk rekan Dakta. Alhamdulillah saya bisa silaturahmi lagi nih kemarin nih. Udah lama, hampir saya nggak tahu alamat Pasar Ciko yang lama. Oh, pernah dulu kesini gitu ya? Iya. Gini, ada persoalan yang barangkali banyak masyarakat Kota Bekasi tidak melihat dengan seksama tentang ketahanan pangan yang ada di Kota Bekasi. Karena memang ini di komisi saya, di komisi 2, saya juga punya hak untuk bicara persoalan itu ya. Iya. Ketahanan pangan itu kan bagian dari program prioritas ya, prolegnas ya, kalau nggak salah itu ya, program legislasi nasional ya, artinya semua harus dijalankan karena program nasional itu kan ada 3, kesehatan, pendidikan, dan ketahanan pangan. Nah, saya menyikapi ini, bagaimana ketahanan pangan ini kita terapkan di Kota Bekasi. Banyak masyarakat berbicara bahwa kita sudah tidak punya lahan. Iya. Cari di mana lahan Kota Bekasi yang bisa dibuat dan dijadikan lahan-lahan pertanian, gitu kan. Lalu saya bertanya kepada masyarakat, apakah tidak ada cara lain? Oke, satu sisi kita tidak punya lahan, tapi satu sisi lagi kita banyak kok potensi yang bisa kita jadikan tempat walaupun itu nggak ada lahan. Contoh pekarangan rumah kan bisa. Banyak program-program yang bisa kita lakukan. Contoh misalkan gini, ini contoh konkret. Ada kelompok misalkan yang bisa memanfaatkan pekarangan rumah. Iya. Contoh kelompok wanita tani. KWT ya. KWT itu kan nggak perlu lahan yang luas. Mereka cukup menyiapkan tempat di depan pekarangan rumahnya untuk menanam tanaman-tanaman hortikultura, cabai, kemudian tomat, dan tadi abang bilang itu apa? Saya pernah nanam seledri. Seledri. Artinya gini, kita bisa melakukan itu. Nggak mesti harus punya kebun atau lahan yang besar. Ada hidroponik dan lain sebagainya. Kan nggak perlu lahan yang besar. Nah, apakah potensi ini bisa kita lakukan? Bisa. Karena saya pernah ikut serta ya di dalamnya membina kelompok wanita tani waktu saya di staf ahli Komisi 4 di DPR RI. Jadi saya paham tentang walaupun bukan ahlinya ya, tetapi hal ini menjadi salah satu motivasi untuk Kota Bekasi
ketahanan pangan di Kota Bekasi bisa kita lakukan asal kita mau, asal kita siap, dan asal kita punya inovasi diri dan inovasi dari ya minimal pemerintah Kota Bekasi dalam hal ini. Kira-kira itu Abang. Baik, ini kalau bicara lingkungan, kalau tidak didorong semangat antar kelompok gitu ya, apalagi pemerintah misalnya tidak hadir di dalamnya, rasa-rasanya susah atau mungkin ya nggak mau, karena kan untuk satu pohon numbuh aja menghasilkan panen misalnya cabai itu kan sekian hari sekian bulan. Nah, ini bagaimana memberikan semangat bahwa efeknya itu nggak sekali dua kali tapi bisa berjangka gitu. Ya, jadi gini Bang, sebenarnya kalau bicara ketahanan pangan itu kan nggak cuma satu, artinya nggak cuma hortikultura. Iya, banyak ya. Banyak, ada pertanian, peternakan, ya kan, perikanan dan lain sebagainya. Betul. Ini kan beberapa bidang kalau pemerintah Kota Bekasi menyikapi ini, saya yakin potensi ini besar. Bang, ini cuma persoalan siap nggak kita melakukan itu. Gitu. Tadi yang saya contohkan misalkan kelompok wanita tani. Iya, betul. Ada lagi yang disebut dengan kelompok budidaya ikan, yang disebut dengan pokdakan. Dulu memang saya pernah berpikir di mana lahan luas, kalau bahasa orang Betawi empang ya, apa? Betul, iya. Ya empang. Empang. Di mana coba yang luas di Kota Bekasi? Ini udah nggak ada. Betul. Iya kan? Tetapi setelah saya telaah, waktu itu saya melihat juklak-juknisnya dari Kementerian Kelautan ya waktu itu bicara, ya kan ada bicara perikanan. Ternyata ada kelompok budidaya ikan itu terbagi menjadi dua, kelompok budidaya ikan konsumsi dan kelompok budidaya ikan hias. Nah, potensi di Kota Bekasi ini ada di kelompok yang satu, yaitu kelompok budidaya ikan hias. Betul. Nah, ini potensi. Dan ikan hias tuh nggak perlu memerlukan kolam dan empang yang besar, ya kan? Dia cukup dia punya di depan rumah ada pekarangan kecil, dia bikin kolam kecil dan itu bisa dijadikan tempat budidaya ikan hias. Itu. Jadi nggak melulu soal lahan begitu Bang ya? Nggak melulu soal lahan. Gitu. Saya dulu pernah Bang sama temen 2 orang gitu, lahan terbatas, jadi pakai besi bioflok namanya, bioflok terpal gitu ya. Cuma karena teman rumah di Jakarta, saya sendiri jadi kalau malam kan waktu itu lele, jadi harus dikuras gitu ya. Benar. Malam belum ada penerangan, jadi ya emang harus bersama-sama begitu. Satu, kalau kan gini, ada itu kan ikan konsumsi ya? Iya, konsumsi ya. Kalau ikan konsumsi juga kan memang harus intens ya, apalagi kalau bicara, ya kita bicara ikan lah ya. Iya, iya. Ikan lele dengan ikan gurame misalkan. Bedanya ikan lele itu kan bisa 2-3 kali panen dalam setahun. Kalau ikan gurame kan minimal 8 bulan atau setahun baru bisa panen. Nah, kalau ikan lele memang capek. Dia harus dibersihkan, kemudian dia lihat kalau memang ada yang lebih besar harus dipindah. Tapi kalau kanibal gitu. Tapi kalau ikan gurame dia setahun, hasilnya ikan lele dengan ikan gurame bicara setahun sekali panen ikan gurame, ikan lele 3 kali panen, malah lebih besar ikan gurame. Kalau bicara ikan konsumsi. Iya. Tapi kan kita hari ini jangan dulu bicara konsumsi ketika bicara lahan gitu loh. Walaupun lahan kita itu bisa menggunakan yang abang tadi bilang. Bioflok. Kita budidaya ikan hias ini sudah ada di Kota Bekasi. Kalau kita identifikasi, ini banyak Bang. Gak usah jauh-jauh, contoh misalkan di daerah saya lah, daerah Jatimamur ada disebut Gang Celepuk misalkan. Di situ setiap rumah ada beberapa rumah yang saya lihat rumahnya itu ada yang membudidaya ikan hias, ada yang rumahnya sudah tinggal kolam-kolamnya aja sudah nggak terpakai. Berarti kan mereka pernah melakukan itu. Iya. Ada apa ini? Gitu kan? Apakah sudah tidak menjadi perhatian masyarakat atau pemerintah? Atau barangkali mereka sudah malas karena tidak ada dorongan atau tidak ada motivasi dari pemerintah setempat. Nah, ini kan salah satu yang harus kita jadikan landasan dasar bagaimana, dan Dinas Kota Bekasi dalam hal ini Dinas Ketahanan Pangan melihat itu.
kalau kita bisa merubah dari sesuatu yang tidak baik menjadi lebih baik, saya yakin ini insya Allah bisa lebih baik dan lebih maju. Dan banyak manfaat yang bisa kita lakukan, dan banyak manfaat yang bisa kita jadikan salah satu tujuan dari beberapa keinginan pemerintah Kota Bekasi. Baik, ini kan pada masanya pada tahun 98 Kota Bekasi, saya baca artikel Pak Mrodi ini sempat menjadi eksportir terbesar ya. Pengiriman lebih banyak ke negara Cina. Tapi yang membuat pembudidaya ikan ini akhirnya menurun gitu, karena ya faktor dukungan pemerintah, saingan juga semakin banyak. Nah ini bagaimana nasib kalau kita flashback ke belakang, kok tidak seindah saat dulu gitu? Ya kan ini lagi-lagi kita melihat masyarakat itu kan ada masyarakat yang perlu motivasi dan dorongan, ada masyarakat yang memang dia sudah siap berdiri sendiri atau mandiri. Ini kan kita harus lihat. Masyarakat yang sudah mandiri atau berdiri sendiri, mereka sampai detik ini tetap berjalan. Walaupun sekarang dia merambah ke beberapa macam jenis ikan hias. Yang saya tahu, kalau ikan hias yang diekspor itu, salah satu ikan hias jenisnya itu ada 2. Ada jenis ikan yang disebut dengan blue ice atau black ghost. Nah, ini 2 ikan ini yang sering diekspor ke luar negeri, yang diambil oleh tengkulak dari mereka, diekspor ke luar negeri, balik ke Indonesia itu Pak jadi kosmetik. Ini kan luar biasa. Bagaimana kalau seandainya masyarakat Kota Bekasi yang sudah melakukan giat ikan hias seperti itu kita kembangkan, artinya kualitasnya terus kita tingkatkan. Kalau sudah kualitasnya sudah meningkat, ayo kita tingkatkan kuantitasnya dengan program-program pemerintah yang ada. Itu. Baik. Jadi ya semua butuh dukungan itu Pak Mrodi ya. Betul. Baik, kalau melihat lahan tadi kan disebut pertanian, ya bisa kayak hortikultura ya. Sudah kita upayakan. Nah, ini bagaimana lahan yang ternyata bicara lahan kan sudah habis gitu ya, banyak perumahan, klaster. Nah ini apakah tidak mengurangi semangat itu Pak Mrodi untuk kita aktif di dunia pertanian bahkan di perikanan? Jadi gini, persoalannya bukan mengurangi semangat atau tidak, tapi persoalannya adalah kita bicara masyarakat ini siap gak dalam mempertahankan dengan bahasa pertahanan pangan. Kalau memang mereka siap, maka mau tidak mau jangan berpikir seperti itu. Ketahanan pangan dalam konteks masyarakat perkotaan yang tadi saya contohkan, misalkan kelompok wanita tani, itu kan ibu-ibu rumah tangga. Ibu-ibu rumah tangga yang suaminya misalkan ngantor, dia ada di rumah, paling kerjaan dia misalkan ke tetangga-tetangga dia ngerumpi, tahu kalau ngerumpinya itu baik. Kalau ngerumpinya ngomongin orang, dalam agama juga sudah tidak dibenarkan gitu. Tetapi kalau seandainya mereka kita berikan kegiatan menanam tanaman hortikultura, dia punya cukup di pot-pot di pekarangan rumah saja. Satu kelompok wanita tani itu yang saya tahu dalam juklak juknisnya antara 20 sampai 40 orang. Anggotanya. Sekarang kita hitung 40 orang misalkan. Satu rumah itu seorang ibu rumah tangga menanam 10 pohon cabai misalkan. 40 ibu rumah tangga atau yang tergabung dalam kelompok wanita tani, dia bikin masing-masing 10, sudah berapa banyak ketika hasilnya sudah ada. Ini kan sambil bahasanya, artinya mereka sambil bicara, sambil melihat kemajuan lingkungan. Itu juga salah satu solusi bagaimana masyarakat atau pemerintah yang tadinya resah terhadap lingkungan yang sudah kumuh atau kotor atau barangkali sampah sembarangan, itu bisa teratasi dengan sendirinya kok kalau menurut saya. Mereka kan ketika mau menanam tanaman hortikultura, dia kan harus bersihin dulu tuh tempat biar enak dipandang, dan pasti itu akan bersih dengan sendirinya tanpa
diminta jagalah kebersihan dan lain sebagainya. Udah ada embel-embel itu. Embel-embel itu satu ya. Kemudian yang kedua, ini menurut saya dan bisa dibantah kalau memang ini salah, bisa merubah akhlak dan karakter masyarakat. Yang tadinya kita bicara, misalkan ibu-ibu rumah tangga bicarain tetangganya dan lain sebagainya, ini adalah ghibah. Ini juga dalam agama tidak dibenarkan. Tapi ketika mereka sibuk dengan menanam tanaman hortikultura atau kita kasih bibit, mereka menanam tanaman yang bermanfaat misal, mereka pasti akan ngerumpinya tentang persoalan tanaman. Apakah itu tidak merubah akhlak? Iya. Apakah tidak merubah karakter? Dan ini menjadi lebih baik. Gitu loh. Nah, kemudian yang kedua, ini banyak deh pokoknya manfaatnya kalau sudah pemerintah, masyarakat bersatu. Mari kita menghidupkan ketahanan pangan di kota. Dakta Radio bijak berinformasi, cerdas berinteraksi. Rekan, kita masih dalam dialog interaktif DPRD Kota Bekasi, kerjasama Sekretariat DPRD Kota Bekasi dengan Radio Dakta, dan tamu saya sore hari ini masih bersama dengan anggota Komisi 2 DPRD Kota Bekasi fraksi PKB, Bapak Ahmad Murodi. Pak Murodi, ini langka loh kita ngomongin ketahanan pangan. Yeah. Karena tamu-tamu yang biasa kita undang atau talkshow seperti ini bicara infrastruktur, keuangan kan, terus PAD yang katanya belum memenuhi target triwulan, gitu kan, iya. Terus P3K katanya harus ada penambahan diusulkan ke BKN. Nah ini Pak Murodi yang pernah menjadi TA bermitra dengan Kementerian Pertanian gitu ya, dan sekarang diamanahkan menjadi anggota DPRD Kota Bekasi. Apa yang ingin dilakukan lah dari Komisi 2 agar juga Kota Bekasi atau minimal Dapil berapa Pondok Gede Bekasi Barat? Dapil 3. Dapil 5 ya. Dapil 5 ya minimal melek pertanian, perikanan gitu. Ya. Jadi gini, sebenarnya bukan persoalan melek dan tidaknya ya. Tapi bagian dari kesadaran. Kalau kita bisa meningkatkan ketahanan pangan dalam perkotaan itu, betul-betul kita serius menangani ini, pemerintah kota lah khususnya dalam hal ini ke Dinas Ketahanan Pangan. Ayo kita melihat salah satu manfaat yang bisa kita jadikan acuan. Contoh, misalkan kita serius ya dan mumpuni lah dari Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan itu menyoroti persoalan salah satu kelompok, misalkan kelompok budidaya ikan. Kelompok budidaya ikan itu ada sekitar 12 sampai 13 orang. Ya. Ketika dia sudah melakukan kegiatan budidaya ikan, dia punya hasil, kemudian hasilnya dia bisa jual. Abang tahu nggak penjualan ikan hias yang ada di Jatinegara? Oh, kalau malam ya? Ya, itu salah satunya ngambilnya itu di Gang Celepuk, Jatimakmur. Iya. Nah sekarang pertanyaannya, kalau seandainya ini kita tingkatkan, apakah itu tidak menjadi manfaat? Misalkan hari ini bukan saja negara Indonesia, tapi negara-negara di dunia sedang krisis bicara pengangguran. Benar nggak Pak? Betul. Nah, kalau kita bicara pengangguran, maka kita harus menyediakan lapangan kerja. Apakah di Kota Bekasi lapangan kerja ini full atau cukup untuk mereka semua untuk kita tampung? Kan enggak. Lalu bagaimana mencari solusi? Kalau kita seriusi, kalau kita geluti, kalau kita tangani kelompok budidaya ikan misalnya, mereka kita beri regulasi ikan apa yang akan dibudidayakan, yang akan diekspor misalkan. Kemudian punya hasil, apakah teman-teman yang tadinya punya kolam ikan yang pernah dia melakukan budidaya ikan akan enggak semangat lagi? Pasti akan semangat. Saya akan kembali lagi. Ketika dia tidak memiliki pekerjaan, maka pasti saya yakin mereka akan kembali ke situ. Nah, apakah ini tidak menentaskan pengangguran?
Ini kan salah satu solusi. Iya. Membuka lapangan kerja dengan cara ini. Nah, kalau ada hasilnya di ikan bagus atau baik atau profitnya asik gitu kan buat mereka, saya yakin mereka nggak bakalan nyari kerja lagi. Betul. Ini kan salah satu solusi. Saya lihat kok di teman-teman penggiat budidaya ikan, mereka punya paguyuban. Nah, setiap paguyuban itu mereka setiap kumpul itu dia menabung. Dan menabungnya itu Bang nggak pernah sedikit, lumayan banyak. Dari hasil ikan hias gitu. Artinya saya berpikir kalau ini terus kita giatkan, kalau ini terus kita tingkatkan, saya yakin orang-orang yang tadinya sudah, kalau bahasa orang-orang ahlu sunnah itu la yamutu fiha wa la yahya, nggak bermutu karena udah nggak punya biaya. Kalau bahasa omongannya kan gitu. Iya. Nggak hidup nggak mati lah kira-kira. Maka mereka akan melihat itu, oh ini ada potensi besar, ini ada potensi ekonomi di sini. Kemudian karena mereka sudah pernah melakukan dan giat ikan hias dan mereka juga pernah pengalaman itu, maka kembali ke situ. Dan bisa jadi ketika orang tuanya udah merasa enjoy dan enak, di situ sudah memiliki ekonomi yang sudah jelas, udah nggak usah nyari kerja, ini aja diteruskan. Ini kan salah satu menentaskan pengangguran. Betul. Belum kelompok ternak, ada kelompok ternak kambing dan lain sebagainya. Lah ini kan bahasa kerennya itu apa ya? Manfaat yang terbaik yang bisa kita lakukan saat ini sebelum pengangguran kita minimalisir di Kota Bekasi. Dengan cara apa? Ayo saya mau tanya. Iya. Mau cari masuk ke pekerjaan di mana? Di kelurahan, di kecamatan numpuk Bang. Gitu. Lah ini kan ayo, kalau ini kita seriusi pemerintah Kota Bekasi dalam hal ini Dinas Ketahanan Pangan, ini kan bisa menjadi solusi. Gitu. Ini menurut saya. Tapi kalau kita analisa, ya mudah-mudahan ini menjadi benar adanya. Gitu. Karena banyak juga cerita mereka sukses, bisa di perbankan atau bahkan di luar negeri, terus balik ke kampung halaman ya itu Bang. Iya malah fokus di pertanian, peternakan, perikanan gitu. Benar. Itu yang akhirnya saya berpikir, saya belum lama ya telepon Kepala Dinas Ketapang. Saya bilang, Pak Kepala kita diskusi yuk. Maksud saya gini, hayu kita melihat dan menata kembali. Misalkan ada kelompok wanita tani, berapa banyak yang sudah menjadi mendaftar di Dinas Ketahanan Pangan ini yang terdaftar resmi, gitu ya. yang terdaftar. Kemudian kelompok budidaya ikan sudah berapa banyak yang terdaftar? Kelompok peternakan sudah berapa banyak? Ada ternak kambing, ternak ayam dan lain sebagainya. Ini sudah berapa banyak? Dilihat ulang kembali database itu, maka setelah itu baru kita survei tempatnya masing-masing. Kalau mereka tetap berjalan, nah baru kita bina lagi. Kalau seandainya sudah tidak ada, sudah tidak berjalan, ya kita binasakan kan gitu. Artinya sudah tidak kita bina lagi gitu loh. Galak kita cari lagi yang lain yang baru yang bisa menjadikan ini menjadi potensi ketahanan pangan yang bisa kita lakukan di Kota Bekasi. Gitu. Baik, nah ini kalau bicara anggaran ke Dinas Pertanian dan Perikanan, informasi berapa anggaran yang dikucurkan, Pak? Ya, kalau saya melihat, saya kan di Badan Anggaran juga. Iya. Dinas Ketapang itu kurang lebih untuk anggaran ya nggak besar sih, dia kecil dia, sekitar 23 miliar. Ya artinya walaupun tidak besar seperti dinas-dinas yang lain, tetapi ada potensi di situ, potensi besar yang harus kita ya sebagai pelayan masyarakat. Pemerintah itu adalah pelayan masyarakat. Kami juga kan pelayan masyarakat. Kami punya fungsi 3 ini kan menjadi bagian dari salah satu melayani masyarakat dengan legislasi misalkan. Kira-kira itu. Nah, potensi itulah yang semestinya Dinas Ketapang ini melihat. Walaupun anggarannya tidak besar,
tapi kita bisa manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kalau misalkan memang anggarannya itu kurang, nah nanti kan kita di Banggar bisa mempresentasikan itu. Sehingga nanti di Banggar ini kan sedang pembahasan KUA PPAS nih kan. Nah ini kan bisa. Untuk tahun depan ya. Untuk tahun depan, kira-kira itu. Baik, Pak Murodi, kita lihat kembali ya. Okay. Nanti kita masuk di sesi terakhir. Mungkin ada closing statement yang ingin disampaikan. Siap. Baik rekan, kami rehat sejenak untuk mendengarkan komersial berikut. Bekasi Barat. Menarik perbincangan sore hari ini. Nah ini kalau misalnya kita mau mendapatkan bibit pertanian, apakah ada jalurnya Pak Murodi atau mungkin ada kontak yang bisa dihubungi? Saya cukup tertarik untuk ikut dalam dunia pertanian. Silakan Pak Murodi. Baik, terima kasih Ibu. Nanti saya akan telepon langsung ya ke Dinas Ketapang itu, apakah persediaannya masih ada. Kalau memang ada, nanti Ibu bisa kontak saya langsung, atau nanti bisa lontak ke Dinas Ketapang, nanti nomor teleponnya kita kasih. Baik, itu Bu Lasri nanti bisa di follow up gitu ya? Iya, langsung di follow up. Bisa di follow up karena memang bicara pertanian harus semangat begitu di tengah keterbatasan lahan, tapi banyak cara yang bisa kita lakukan ya. Banyak nanam jalan di menuju Roma lah. nanam di genting bisa loh Bang. Kan gini Bang, pecahan kalau kata bukan iklan saya nih, kayak penyanyi Kus Plus ya. Kus Plus. Tanah Saya batu lupa. dan jadi tanaman gitu. Gitu. Ya, kayu dan batu jadi tanaman. Artinya Indonesia ini tanah yang subur. Apapun yang bisa kita tanam, insya Allah bisa. Tinggal kemauan kita aja. Gitu. Dan kemauan kita dan bagaimana caranya ini bisa meluas di Kota Bekasi sehingga bisa bermanfaat buat masyarakat. Gitu. Saya ini juga tertarik juga nanti sama Ibu. Nggak apa-apa, nanti bisa coba saya telepon Dinas Ketapang, apakah bibit itu ada? Nggak tahu minta bibitnya apa tuh. Cabai di sini. Oh, cabai. Mudah-mudahan apapun lah, kalau penting bibit buat pertanian. Biasanya ada. Ada di luar negeri kalau tidak salah Pak Murodi, itu karena lahan terbatas bikin ruangan tinggi. Bikin ruangan itu berapa lantai itu? Sebetulnya bisa. Yang bisa kita lakukan semuanya pasti bisa. Tidak ada yang tidak bisa kita lakukan. Dengan walaupun anggaran terbatas gitu, tapi kan ada cara lah. Tapi dengan berapa tadi 23 miliar, kalau programnya nggak ada dianggap besar juga itu anggaran segitu. Iya. Karena nggak dipakai kan. Justru itu saya berharap Dinas Ketapang ini sama-sama, ayo kita sama-sama melakukan perbaikan, melakukan inovasi dan melakukan kreativitas lah, apa yang harus kita bisa perbuat sehingga masyarakat Kota Bekasi walaupun ada di perkotaan bisa meningkatkan ketahanan pangan dengan cara yang ada di Kota Bekasi. Itu 23 berarti anggaran tahun depan? Ya, anggaran 2025 saja. Sekarang? Iya, 2025. Tahun depan? Kayaknya nggak jauh beda lah. Cuma kan saya belum melihat ya apa saja program yang sudah dilakukan ya oleh Dinas Ketapang ini terhadap kelompok-kelompok yang sudah ada. Apakah kelompok yang sudah ada ini sekedar dipantau? Apakah memang kelompok yang sudah ini diberikan lagi program, dikasih stimulan dan lain sebagainya? Saya belum. Atau mungkin program yang menonjol kalau menjelang Idul Adha Pak Murodi, suntik PMK, penyakit mulut kuku hewan kurban. Setelah itu bawa alam biswa apa? Itu. Coba saya berharap Dinas Ketapang Kota Bekasi ini betul-betul melihat ya, melihat ini menjadi sebuah peluang yang bisa kita jadikan salah satu manfaat, barangkali menjadi salah satu solusi menuntaskan pengangguran yang ada di Kota Bekasi. Kira-kira itu. Baik, kalau beberapa kali mungkin Pak Murodi kontak dengan Kepala Dinas Ketapang, nasib pertanian kita, perikanan, terus peternakan, bagaimana update informasi dari mereka? Ya, saya justru belum banyak ya berdiskusi dengan mereka ya. Karena kan kemarin kalau nggak salah Pak Herbert ya. Iya, Herbert Panjaitan. Iya, sekarang kan baru ganti nih Pak Karto ya.
Ini kan belum diskusi banyak saya dengan beliau. Pak Karto itu dulu camat saya, Pak, camat Pondok Gede. Iya. Saya pernah ngobrol Pak Camat seperti itu kan. Ya. Oleh karena itu saya berharap nanti kepala dinas yang baru ini bisa sinergi lah, bisa melakukan inovasi dan bisa melakukan perubahan-perubahan terhadap Kota Bekasi di bidang ketahanan pangan dan mendatabase ulang, data ulang kelompok wanita tani, kelompok budidaya ikan, pokdakan ya, gitu kan. Bukan pokdakan itu kelompok dadakan, tapi kelompok budidaya ikan. Kemudian kelompok peternakan, ya, jadi kelompok tani ya tani ternak, ada ternak ayam, ternak kambing dan lain sebagainya. Nah ini potensi ini kalau memang sudah di database, kemudian sudah dikumpulkan mereka, dikasih arahan dan bimbingan, dan mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Dan saya yakin dana yang walaupun nggak begitu besar bisa efektif, betul, efisien. Baik, ini langka Dewan ngomongin pertanian, peternakan, perikanan deh. Jangan-jangan dilepas tugas kedinasan, kedewanan, jadi penyuluh kali Bang. Nggak juga, artinya nggak juga. Saya melihat Kota Bekasi ini, saya lihat masyarakatnya ini kayak apa sih tuh pertanian? Ini kan kita berkotaan gitu loh. Padahal kalau kita serius gitu, yang tadinya dia nggak punya kerjaan apa-apa, ini bisa menghasilkan loh, bisa menghasilkan. Siap. Berarti saya harus aktif lagi. Karena saya dulu sempat tanam cabai sekitar 30-40 di polybag dan itu numbuh. Iya. Kan bisa, kalau seandainya lebih bisa dijual. Iya, betul. Atau kasih tetangga kan jadi berkah. Iya. Baik Pak Muradi, tidak terasa nih kita sudah di akhir perbincangan kita. Semoga perbincangan singkat ini memberikan manfaat ya. Amin. Mudah-mudahan nanti lain kesempatan mungkin dengan posisi yang berbeda. Amin. Kalau sekarang ketua fraksi, besok ketua. Amin. Salam sehat Pak Muradi. Siap, sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.